بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani rahimani ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat yang terindah dalam kehidupan kita, nikmat hidup di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menyelamatkan kita dari kesempitan hidup di dunia dan kesempitan hidup di alam berikutnya. Sebagaimana Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, wa ma ta'iru yatiru fil hawa, tidaklah burung-burung yang mengepakkan sayapnya, yang membolak-balikkan sayapnya di langit, illa melainkan qad buyina, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan ilmu kepadanya. Wa qala, kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, tidaklah Abu Dzar membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu pun yang tersisa dalam agama ini yang mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Jalla Jalaluh, sungguh telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah tersisa dari urusan agama ini yang menjauhkan kita dari nerakanya Allah Jalla Jalaluh, itu juga sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kenikmatan kita di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada satupun sisa dari ajaran syariat ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah praktikkan untuk kita semuanya. Baik ikhwah rahimah ta'ala, kita melanjutkan pembahasan di antara bentuk tawakal seseorang untuk menghadapi Ramadan, yaitu yang berikutnya adalah memperbanyak amalan soleh. Memperbanyak amalan soleh setelah taubat, ya, kemarin kita membahas tentang ilmu dan seterusnya, ya. Perkara yang berikutnya adalah bekal yang harus kita persiapkan, yaitu memperbanyak amal soleh secara umum, dan secara khusus adalah yaitu puasa di bulan Sya'ban, ya, karena kita sudah hampir mau meninggalkan Rajab, ya. Maka perkara yang harus kita persiapkan benar-benar adalah amal soleh itu secara maknanya secara umum, ya, mulai niat kita, kemudian dari kedisiplinan kita, kemudian dari kesabaran kita, kemudian dari keistiqomahan kita, itu semua kita, ya, harus mulai dipersiapkan ikhwah ta'ala untuk menghadapi Ramadan. Kemudian secara tafsilnya, secara perinciannya, yaitu berkenaan dengan bulan Sya'ban, yang mana ikhwah ta'ala
bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mayoritas manusia lalai di dalamnya. Ya, bulan yang mayoritas manusia lalai di dalamnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dari hadis Usamah bin Zaid, ya, zalika syahrun yaqulun nas, karena bulan, ya, Sya'ban itu adalah bulan yang mayoritas manusia lalai di dalamnya. Kenapa lalai, ikhwan ta'ala? Karena bulan Sya'ban itu bulan yang diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka banyak orang yang terkesima di situ. Yang kita pahami, perbanyak amal soleh itu di bulan Rajabnya. Padahal bulan Rajab itu keutamaan secara umum. Ya, adapun secara detailnya, secara makna tafsiliyahnya itu adalah bulan Sya'ban. Bahkan kita akan menemukan, ikhwan ta'ala, berapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara spesifik membahas tentang perkara Sya'ban. Saya ulangi, ikhwan ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berpuasa di bulan Sya'ban itu lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maknanya puasa sunnahnya. Nah, maka hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, dia berkata, Usamah bin Zaid berkata, ya, dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa pada suatu bulan. Artinya, ikhwan ta'ala, hadis ini, ya, sangat sahih. Ya, kenapa? Karena Usamah sendiri yang bertanya. Kalau bahasa kita, ikhwan ta'ala, ya, pertanyaan Usamah ini mewakili kita semuanya. Kenapa? Karena Usamah melihat Nabi puasa, kebanyakan Nabi puasa, maka dia mengklarifikasinya, minta penjelasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Usamah berkata, ya, wahai Rasul, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa pada bulan Sya'ban, pada suatu bulan sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Ini pertanyaan yang disampaikan oleh Usamah kepada Rasul, seolah-olah ini mewakili pertanyaan kita tentang apa? Ibadah Nabi, tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Kemudian, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Usamah bin Zaid tadi? Ya, dzalika syahrun yaghfulun nas anhu. Itulah bulan yang manusia lalai di dalamnya. Bainar Rajab wa Ramadan. Karena Sya'ban itu berada antara bulan Rajab dan Ramadan. Itu yang pertama. Berarti Sya'ban itu adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Lalai maknanya untuk melakukan ketaatan, ya, untuk melakukan amalan salih. Kemudian Nabi melanjutkan, ya, wa huwa syahrun, bulan Sya'ban itu adalah bulan turfa'u fihil a'mal, yang mana di dalam bulan Sya'ban itu diangkatlah amalan-amalan. Ini maknanya, ikhwan ta'ala, bahwa amalan tahunan kita itu diangkat di bulan Sya'ban. Kita kembali kepada pelajaran kita sebelumnya, ikhwan ta'ala, bahwa amalan manusia itu evaluasinya ada harian, ada pekanan, ada bulanan, ada tahunan. Dan salah satu yang kita bahas hari ini, ikhwan ta'ala, yaitu amalan yang diangkat tahunan, yaitu bulan Sya'ban. Maka Nabi mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana di dalamnya diangkat amalan-amalan kepada Rabbul Alamin. Ya. Fa uhibbu ayyurf, maka aku senang, aku suka, ayyurfa'a, diangkatnya amalanku, kata Nabi, wa ana shaimun, sementara aku dalam keadaan berpuasa. Ini pendalilan tentang bahwa amalan yang paling utama di dalam bulan Sya'ban, amalan soleh itu adalah berpuasa sunnah, ikhwan ta'ala. Ini dari Usamah bin Zaid, yang mewakilkan dari pertanyaan kita, karena Usamah langsung bertanya, ya Rasulullah, ya, aku melihat engkau berpuasa pada, ya, bulan sebagaimana
ya engkau berpuasa pada bulan yang lain. Maknanya paling banyak Nabi berpuasa. Nah itu ikhwah ta'ala. Yang pertama bahwa Sya'ban itu adalah bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya, ya. Yang kedua bahwa Sya'ban itu adalah diangkatnya amalan seseorang. Maka Nabi berkata fa'uhibbu, maka aku sayang, aku senang, aku cinta, ya, diangkatnya amalanku itu ketika aku berpuasa. Ini permasalahan tentang bulan Sya'ban. Berarti alasannya salah satunya ikhwah ta'ala yang menguatkan kita untuk beramal soleh kemudian untuk puasa, itu adalah momentum yang indah untuk melamporkan amalan kita tahunan, ya. Karena ada amalan-amalan yang sifatnya harian, ya, amalan yang sifatnya harian, ada amalan yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya bulanan, ya. Baik, itu ikhwah rahimah ta'ala. Amalan yang sifatnya harian, masih ingat dalilnya ikhwah rahimah ta'ala, ya, bahwa amalan kita itu diangkat setiap harinya, dilaporkan oleh malaikat. Itu waktunya kapan ikhwah rahimah ta'ala? Ya, waktu asar dan subuh. Maka dari subuh amalan-amalan tadi malam itu ikhwah rahimah ta'ala yang kita lakukan, zikir, tilawah, itu dilaporkan, catatannya langsung dibawa. Malaikat yang Allah tugaskan subuh, ya, naik lagi sampai asar. Nah itu pertama, amalan harian yang Allah angkat setiap harinya, ya, itu di waktu subuh. Dan mereka, para malaikat, menemui kita bukan dalam keadaan kita malas, tapi malaikat itu menemui kita dalam keadaan sholat, ya, ketika sholat itu, ya. Itu hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini amalan harian. Baik, berarti adalah amalan tahunan dilaporkan, diangkat oleh malaikat. Kemudian yang harian ikhwah ta'ala, ya, maka setiap hari, ya, mereka para malaikat ini yata'aqab. Apa itu yata'aqab itu? Bergiliran mereka, ada di waktu pagi, ada di waktu sore, ya, mereka berkumpul. Mereka kumpulnya kapan? Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Mereka para malaikat tadi berkumpul di waktu salat fajar dan salat asar. Summa ya'rujul ladzi batu fikum. Kemudian malaikat itu mengangkat, ya, amalan-amalan kita tadi malam itu. Amalan-amalan itu dicatat kemudian diangkat. Ini hadis tentang perkara amalan harian kita. Fa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Nah itu ikhwah rahimah ta'ala. Yang pertama amalan harian, itu di waktu subuh dan di waktu asar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat, ya, kaifa taraktum ibadi, wahai malaikatku, bagaimana kondisi kamu meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, maka mereka malaikat berkata, taraknahum wahum yusalluna, kami meninggalkan mereka dalam kondisi mereka sholat. Berarti orang-orang yang sholat itu dicatat semuanya, baru diangkat. Wa atainahum wa musallin, kami datangi juga dalam keadaan sholat. Amalan malam tadi semua yang kita lakukan dari maghrib, ikhwah, dari asar kemarin, kebaikan-kebaikan itu dicatat. Kemudian yang ditugaskan sore itu pagi ini naik berangkat, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tanya, ya, kepada malaikat tadi, bagaimana posisimu, kondisimu ketika menemui hambaku? Maka malaikat berkata, kami tinggalkan mereka dan kami datangi mereka dalam kondisi sholat. Berarti hari ini malaikat pagi ini berangkat, naik
Kemudian yang satunya lagi, ya, wa atainahum, dan kami datangi mereka wa hum yusalluna, mereka dalam keadaan salat. Nah, itu dalil tentang amalan harian di waktu pagi dan di waktu asar itu. Nah, itu ya Allah Ta'ala. Surahnya masih ada ingat? Surahnya? Surah berapa itu? 13. Surah 13. Ayatnya berapa? 11. Ini pelajaran yang sudah lewat. Coba dicek kembali, ya, surah 13 ayat 11. Coba cek, baca yang sudah ketemu. Nah, itu amalan harian. Yang kedua, dalilnya amalan pekanan. Amalan pekanan. Apa dalilnya? Ikhwan ta'ala, hadis Abu Hurairah juga. Ya. Tu'radul a'mal yaumul itsnain wal khamis. Tu'radul amal yaumul itsnain wal khamis. Diangkatnya amalan seorang hamba, ya, itu pada hari Senin dan hari Kamis. Fa uhibbu, maka aku senang, aku suka pada hari Senin dan hari Kamis itu ayyuradu, diangkatnya amalanku, kata Nabi, wa ana shaimun, kondisiku dalam keadaan berpuasa. Berarti harian, ya, berarti pertama harian itu tadi dalilnya 13 ayat 11. Kemudian kedua hadis Abu Hurairah, itu hari Senin dan Kamis. Itu makanya Nabi katakan tu'radul a'mal, ya, diangkat amal-amal. Berarti semua amal itu, ya, diangkat pada hari Senin dan Kamis. Maka aku senang, aku suka, ya, diangkat amalanku dalam kondisi berpuasa. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib beliau, ya, itu Sahih Targhib wa Tarhib. Baik, ikhwah ta'ala, itu harian, pekanan, ya. Kemudian ada yang bulanan, ya. Apa bulanan, ikhwah ta'ala? Apa? Sahrullahil Muharram, Sahrullahil Muharram, yaitu Syahrul Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa saja itu, ya Pak? Ada Rajab, kemudian apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, kemudian Muharram, ya. Kemudian tahunan itu adalah, ya, puasa Sya'ban tadi. Nah, itu ikhwah ta'ala. Cuma di masyarakat kita yang masyhur itu adalah Rajabnya, bukan yang masyhur itu adalah Sya'bannya, ya. Nah, itu ikhwah ta'ala. Maka bagi kawan-kawan yang belum mempersiapkan atau melatih, ya, makanya ketika Abu Qatadah tanya kenapa Nabi melakukan banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, itu adalah bulan untuk latihan, pemanasan sebelum
menjalankan bulan yang besar, ibadah yang besar. Nah, itu ikhwah rahimani ta'ala. Di sini hadis tentang Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Nailul Awtarnya juz yang ke-7 beliau berkata, anna zahira anal muradu, bahwa zahir hadis tersebut, anal murad, yang dimaksudkan dengan hadis Usamah bin Zaid tadi, annahum yaquluna an ta'zimi Sya'ban bi saumin kama yu'azzimuna Ramadana ya wa Rajaban bihi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang nampak atau zahir dari makna hadis tersebut, ya hadis tentang Usamah bin Zaid tadi, bahwa Nabi ya berpuasa, beliau berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Maka Imam Syafi'i berkata, yang nampak zahirnya hadis tersebut, yang dimasukkan hadis tersebut, annahum yaqulun, bahwa mereka melalaikan an ta'zimi Sya'bana. Mereka mayoritas melalaikan mengagungkan bulan Sya'ban bisaum, dengan berpuasa, kama yu'azzimuna Ramadan wa Rajaban, sebagaimana mereka mengagungkan Ramadan dan Rajab dengan berpuasa. Nah, ini ikhwah ta'ala ya, bahwa mayoritas manusia memang lalai di dalam perkara Sya'ban, sebagaimana mereka mengagungkan puasa Rajab dan puasa Ramadan. Nah, ini motivasi ikhwah ta'ala ya. Kemudian pendalilan yang berikutnya ikhwah ta'ala tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa lebih banyak, puasa sunnahnya di bulan Sya'ban ya. Itu ada hadis Ibnu Umar, ada hadis Aisyah radhiyallahu an, kemudian Ummu Salamah. Dari hadis Aisyah radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai kami berkata, para sahabat ya, la yuftiru wa yuftiru hatta naqul ya, sehingga kami mengatakan kalau beliau tidak pernah berbuka, artinya tidak pernah tidak puasa, dan beliau pun berbuka tidak ya berpuasa, sehingga kami pun mengatakan kalau beliau tidak pernah berpuasa. Kemudian aku tidak pernah melihat beliau menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali puasa bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa, maknanya puasa sunnah, selain di bulan Sya'ban. Nah, ini ikhwah ta'ala dari hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak berpuasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Maka Aisyah berkata, fama ra'aitu Rasulullahi, maka aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya istakmala siyama syahrin, menyempurnakan puasanya kecuali bulan Ramadan, maknanya puasa wajibnya. Wa ma ra'aitu, dan tidaklah aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsar ya, lebih banyak puasa siyaman, puasa sunnahnya, minhu min Sya'ban, darinya kecuali bulan Sya'ban. Berarti Nabi menyempurnakan puasa Ramadannya, kemudian ya, dan lebih banyak melakukan puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Baik, ikhwah ta'ala, ini hadis yang menunjukkan tentang bahwa di antara amalan soleh yang bisa kita lakukan ikhwah ta'ala secara khusus adalah puasa bulan Sya'ban. Kemudian ikhwah ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya berpuasa berapa kali? Ada yang tahu? Ada yang ingat ikhwah?
berapa kali Nabi selama hidup berpuasa? 9 kali. Ya, 9 kali Nabi puasa. Kemudian di antara 9 kali itu ikhwah ta'ala, kebanyakan Nabi puasa sunnahnya. Ya, kebanyakan. Ya. Itu artinya puasa sunnah Sya'bannya. Baik, itu ikhwah ta'ala pendalilan tentang puasa Sya'ban. Hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, masih ada yang punya ini ensiklopedia hadis, dibuka nomor hadis 1969. Ya, 1969. Kemudian Imam Muslim 175. Ya, 175. Yang punya softwarenya 175 Muslim. Ya, kita lanjut kalau kemudian ikhwah ta'ala itu hadis Aisyah radhiyallahu an. Kemudian hadis tersebut ikhwah, ya, ada yang syawahidnya, pendukungnya, itu hadis Ummu Salamah radhiyallahu an. Tadi ada dua hadis yang kita dapatkan ikhwah. Pertama hadis Usamah bin Zaid, ya, bertanya kepada Rasul tentang, ya, bahwa Usamah melihat Nabi itu paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis kedua Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadis ketiga ikhwah ta'ala, ya, bahkan saking seringnya Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban, Ummu Salamah radhiyallahu anha ia mengungkapkannya dengan ungkapan puasa sebulan penuh. Saking seringnya Nabi, ya, seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban. Apa ungkapan Ummu Salamah radhiyallahu an? Mengungkapkan, ya, tentang amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrain mutatabi'ain, yaitu melakukan berpuasa 2 bulan berturut-turut, illa Sya'bana wa Ramadhana, kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ini menggambarkan tentang apa? Ya, semangatnya Nabi berpuasa Sya'ban. Ya, maka Ummu Salamah menggambarkan itu ikhwah ta'ala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa berturut-turut 2 bulan, yaitu bulan Sya'ban dan bulan, ya, Ramadan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Dengan lafaz yang lain ikhwah dari Imam Nasai dan dalam Sunan Abu Dawud, lafaz yang lain masih berkenaan tentang perkataan Ummu Salamah, annahu lam yakun yasumu minas sunnah sahran taman illa Sya'ban yasiluhu bi Ramadana. Ini perkataan Ummu Salamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setahun tidak berpuasa sebulan penuh selain bulan Sya'ban, lalu dilanjutkan dengan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu ikhwah rahimani ta'ala, itu maknanya targhib, ya, targhib untuk menghidupkan menghidupkan Sya'ban, puasa sunnah di bulan Sya'ban ikhwah ta'ala. Ya, maka bagi kita ikhwah ta'ala yang punya, ya, kesehatan dan waktu, ya, berlatihlah untuk puasa sunnah di bulan Sya'ban. Semoga Allah memberikan taufik kepada antum semuanya untuk dipermudahkan, ya, melakukan tadrib, ya, latihan-latihan, pemanasan dari sifatnya yang, ya, primer ikhwah ta'ala maupun yang sekunder. Yang primer apa? Taubat kita ikhwah ta'ala. Ya, taubat itu penting ikhwah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saja bertobat setiap hari minimal berapa ikhwah? Ya, minimal 100 itu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti ikhwah ta'ala, anak sampaikan ikhwah, taubatnya Nabi, istighfarnya Nabi itu bukan menunjukkan Nabi itu orang ahli maksiat. Ikhwah ta'ala, Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa di antara sifat Rasul para Nabi itu maksum, terlindung, terjaga dari dosa dan maksiat.
Tetapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memperbanyak taubatnya, istighfarnya? Ya, Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan ketika pembahasan tentang istighfar, hadis dari Al-Aghar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Aghar, ya, bin siapa namanya? Bin Salam. Kemudian ya, dari mana dia ikhwata? Seorang muhajir, ya, dari Madinah, kabilah yang disebut dengan Muzainah, ya. Nah, salah satu ikhwah ta'ala kabilah yang pertama kali berbair kepada Rasul ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah berhijrah, yang pertama nyambut itu namanya kabilah Muzainah, dan salah satunya tadi namanya sahabat Al-Aghar, ya. Nah, kemudian apa? Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata Nabi? Fa wallahi, demi Allah, ya, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap harinya, beristighfar kepada Allah setiap harinya minimal 100 kali. Kata Imam Rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis itu, ikhwah taala, ini maknanya pengagungan kepada Allah, ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu dekat kepada Rabb, maka sifat penghambaannya itu semakin banyak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sebagaimana sebagian orang melemparkan subhat, ya, subhat yang tidak benar, ya Pak, batil subhatnya, bahwa Nabi beristighfar karena kesalahannya. Ini masya Allah, ya Pak, ini kebatilan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi, ya Allah, ya, bahwa Nabi itu terjaga dari dosa dan maksiat. Tapi kenapa Nabi beristighfar, bertobat? Untuk menunjukkan, ya, sifat ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan menunjukkan bahwa dia berdosa. Berbeda dengan kita, ya Allah. Kalau kita ada maksiat, ada pelanggaran, wajib bertobat. Nah, itu ikhwah rahimani ta'ala tentang perkara taubat tadi. Kemudian ikhwah ta'ala, kita kembalikan tentang puasa Sya'ban, ya. Imam Ibnu Hajar, ya, rahimah ta'ala, beliau berkata dalam kitab Fathul Bari, beliau berkenaan tentang puasa Sya'ban, ya, yaitu juz yang keempat. Apa kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimah ta'ala? Ay kana yasumu mu'azzamahu, wa naqala Tirmizi anil Ibnu al-Mubarak annahu qala jaiz fi kalam al-Arab idza sama aksara syahran ay yakula sama syahrun kullah. Ya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, dan Tirmizi, ya, Imam Tirmizi rahimahullah menukil dari Ibnu Mubarak bahwasanya ia berkata, boleh saja dalam bahasa Arab apabila seorang banyak berpuasa di satu bulan untuk dikatakan berpuasa di satu bulan penuh. Ini istilah aktsar itu, ibarat. Ya, boleh saja orang itu mengatakan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, dan itu dinukil oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ya, beliau menukil dari Ibnu Mubarak rahimahullah. Nah, itu ikhwah rahimani ta'ala tentang penjelasan puasa Sya'ban, ya. Ada pertanyaan di situ, ikhwah, tentang bulan Sya'ban? Baik, kalau nggak ada, setelah kita bahas beberapa pendalilan tadi hadis, ya, kita ambil fawaidnya apa, ya, fawaidnya, hikmahnya, ya, daripada memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ya. Maka fawaid yang pertama, ikhwah ta'ala, yang kita sudah sampaikan tadi, hikmah pertama bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang dilaporkan amalan hamba kepada Allah pada saat amalan dilaporkan, ya, yaitu ketika dalam keadaan berpuasa,
Berarti fawaid dari hadis yang kita bahas tadi, pertama, bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan tahunan seorang hamba dilaporkan. Itu yang pertama fawaidnya. Kedua, ikhwah ta'ala, fawaid dari hadis tersebut adalah sebagai wadah atau bulan untuk latihan, latihan untuk membiasakan, ikhwah ta'ala. Karena kita masya Allah, antum bandingkan 11 bulan 10 bulan kita ini, jiwa kita, nafsu kita liar, tidak pernah dikekang. Sekarang 1 bulan itu untuk dikekang, untuk apa? Supaya nanti membiasakan diri mengerjakan sesuatu yang baik, yang besar lagi. Karena catatan tahunan kita, ikhwah ta'ala, betapa banyak orang bersemangat di hari pertama, hari pertama. Setelah hari berikutnya lemes. Kenapa kejadian seperti ini? Karena dia tidak terbiasa. Sama dengan qiyamul lail kita. Kalau hari ini tidak dilatih, ikhwah ta'ala, bangun malam, nanti berat. Begitu juga dengan tilawatil Quran. Kalau hari ini nggak murojaah, nggak baca Al-Quran, nanti juga berat. Nah, itu hikmahnya kenapa Allah berikan wadah untuk melakukan amalan soleh sebanyak-banyaknya di bulan Sya'ban, untuk melakukan apa? Pelatihan. Sebagaimana Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau berkata, sehingga ketika datang Ramadan, seorang muslim sudah terbiasa melakukan ibadah itu dengan penuh semangat. Ibadah dari sifatnya tatawu, sholat malam, kemudian sholat rawatib, itu dibiasakan, ikhwah. Untuk apa? Untuk mempermudah kita, meringankan badan ini. Karena apa, ikhwah? Kalau nggak dibiasakan itu nanti kaget, kaget. Bisa aja dia puasa 1 hari 2 hari, setelah itu dia akan lesu, dia akan malas. Nah, ini hikmah yang kedua. Kenapa banyak amalan soleh, terkhususnya puasa di bulan Sya'ban, untuk membiasakan kita melakukan amalan soleh. Itu fawaid yang kedua. Itu ikhwah ta'ala. Maka Imam Ibnu Qayyim berkata, sehingga ketika datangnya Ramadan, ikhwah ta'ala, seorang muslim sudah terbiasa, untuk melakukan penuh dengan semangat. Itu ikhwah ta'ala. Kemudian yang ketiga, ikhwah ta'ala, ini bahasa aja, dikemas bahasa ini, jangan sampai nanti ada salah paham. Baik, yang ketiga, ikhwah ta'ala, itu sebagai bentuk ibadah qabliyah. Ini istilah aja nih, istilah aja, ibadah qabliyah sebelum Ramadan. Karena apa, ikhwah ta'ala, kita mendapatkan hadis yang setelah Ramadan ada juga puasanya, ada kan? Nah, itu berarti ikhwah ta'ala, hikmah yang ketiga adalah sebagai bentuk ibadah qabliyah aja. Sebelum menghadapi Ramadan, kita perbanyak amalan saleh tersebut. Begitu juga sesudah puasa Ramadan, ada juga amalan salehnya, ada ba'diyahnya. Hadis apa itu, ikhwah ta'ala? Man shoma ramadhana summa atba'ahu sitta. Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia mengikutinya sittan, 6 hari, min Syawal, dari bulan Syawal, kana kasiyami dahar, maka dia seperti puasa setahun penuh. Nah, itu ikhwah ta'ala. Maknanya, ikhwah ta'ala, ini pembekalan sebelum bulan Ramadan, itu istilahnya. Karena nanti setelah Ramadan juga ada puasa, yaitu 6 hari. Baik, ikhwah ta'ala, itu berkenaan tentang bulan Sya'ban. Baik, silakan ikhwah ta'ala, itu beberapa fawaid. 2 aja kita angkat. Diangkatnya amalan tahunan, yang kedua membiasakan diri untuk beramal soleh. Baik, ada pertanyaan, ikhwah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Puasa apa tuh? Sya'ban. Sya'ban itu dari awal sampai terakhir. Iya, itu ikhwah ta'ala. Ya, gitu. Sebulan penuh kalau mampu. Ya, gitu. Dan makanya ini ada pengkhususan tentang bulan Sya'ban. Ya, kalau misalnya ada kawan-kawan yang mengambil, ya, kemudian dia berpuasa di situ yaumul bid, kemudian dia berpuasa yaumul isnin wal khamis, maka dia dapat double situ. Ikhwah ta'ala. Pertama Sya'bannya dapat, kemudian hariannya dia dapat. Ikhwah ta'ala. Artinya ikhwah ta'ala ini motivasi, ya, semangat untuk kita melakukan amalan soleh. Amalan soleh itu banyak, tapi di bulan Sya'ban ini ikhwah ta'ala Nabi lebih banyak puasa sunnahnya. Terus secara teknisnya pelaksanaan berapa lama, berapa kali, kapan kita start, ya, kita start dari hari pertama ikhwah ta'ala, kemudian sampai seterusnya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau dia mau ambil, ya, Senin Kamisnya, ya, terserah. Kalau dia mau ambil memang niatnya untuk puasa Sya'ban, tafadhol, karena ada nas-nas yang sharih yang menjelaskan perkara itu, ya. Itu ikhwah ta'ala. Karena kita dapatkan nanti ada silang pendapat ikhwah ta'ala tentang, ya, bahwa ada batasannya paling minim, ya, paling minim itu 15 hari, paling minim 15 hari. Tapi ikhwah ta'ala hadis itu pun banyak, ya, silang pendapat di antara para ulama, ya. Bunyinya ikhwah ta'ala, ini hadis dari Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, ya, Ibnu Majah, Imam Tirmizi, ya, disahihkan oleh Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Tirmizinya, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila sudah masuk nisfu Sya'ban, pertengahannya, berarti tanggal 15, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa. Nah, hadis inilah ikhwah ta'ala disilang pendapatnya di situ nanti, ya. Ada yang memilih maksimal 15 hari, ya, maksimal 15 hari. Kemudian ada yang mengatakan hadis ini, ya, seperti misalnya Imam Munawi rahimahullah berkata, hadis tadi apabila datang pertengahan bulan Sya'ban maka tidak ada lagi puasa di situ. Maknanya kata Imam Munawi rahimahullah dalam kitab beliau, hadis itu menjelaskan secara zahir, secara mutlak tidak boleh ibtida. Apa ibtida itu? Memulai secara sengaja puasa sunnah itu tanggal 15 ke atas. Contoh, hari pertama dia baru ingat pertengahan, ini Sya'ban ini, ya, saya sudah puasa aja tanggal 16. Ini kata Imam Nawawi itu yang dilarang. Startnya di pertengahan bulan Sya'ban, ya. Tetapi mulai dari hari pertama itu tidak ada khilaf, ikhwah. Yang khilaf itu pertengahannya. Maka Imam Nawawi berkata, ya, hadis itu menunjukkan tentang larangan seseorang itu yang secara mutlak dia mulai puasa sunnahnya di pertengahannya, berarti pertengahan tanggal 16 ikhwah ta'ala. Maka beliau berkata, fala tasumu, maknanya kata Imam Nawawi, ayyuhramu alaikum ibtada'us shaum, ya, diharamkan bagi kalian, ya, yaitu memulai berpuasa pada pertengahan tadi atau pada tanggal 16 bila sababin hatta yakuna Ramadan, tanpa ada sebab syar'inya, ya, gitu ikhwah ta'ala. Itu kemudian ikhwah ta'ala tentang hadis tadi Imam Ibnu Qayyim dan Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, melemahkan, ya, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau. Wa qala jumhur ulama, berkata mayoritas ulama mengatakan, yajuzu saumu tatawu'an ba'da nisfi min Sya'ban wa dha'afu al-hadits al-warida fihi. Wa qala Ahmad
Ibnu Mu'in innahu munkar. Nah, mayoritas para ulama mengatakan bahwa boleh berpuasa sunnah setelah lewat nisfu Sya'ban, karena para ulama melemahkan hadis yang datang tentang larangan tersebut. Nah ini ikhwah, silang pendapatnya hanya di pertengahan saja. Kalau di awal tidak ada silang pendapat ikhwah ta'ala. Yang mengatakan bahwa tidak boleh secara mutlak di pertengahan itu ada, yang mengatakan bahwa setelah nisfu Sya'ban itu ada karena itu hadisnya lemah ikhwah ta'ala. Bagaimana cara menjamaknya ikhwah, mengkompromikan dua pendapat tersebut? Maka selamatnya ikhwah ta'ala mulai dari hari pertama untuk puasa Sya'ban, ya. Itu ikhwah rahimah ta'ala, ya. Itu tentang puasa Sya'ban, ya. Karena apa? Nanti ya yang berpendapat bahwa tidak boleh memulai dengan puasa setelah tanggal 16 dan seterusnya, mereka juga para ulama mendalilkan hadis umum ikhwah ta'ala, hadis yang kita hafal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin, ya, wala yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari, ila rajulun, kecuali atau melainkan seseorang kana yasumu sauman falyasum, seseorang yang sudah terbiasa puasa sunnah. Nah itu ikhwah rahimah ta'ala. Baik, itu tentang puasa Sya'ban. Berarti maknanya adalah targhib, ya, untuk kita memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Adapun pengecualian tadi, silang pendapat para ulama tentang pertengahan itu ada 2 qaul di situ. Ada yang mengatakan ya tidak secara mutlak boleh tanggal 16, ada yang mengatakan berdalil itu hujjah tadi atau hadis tersebut dilemahkan oleh sebagian para ulama. Nah itu ikhwah rahimah ta'ala. Kemudian ikhwah ta'ala itu yang sunnah. Adapun yang tradisi kita nggak bahas ikhwah ta'ala, ya, karena perkara ya tradisi, ya. Antum masya Allah, kawan-kawan kita masya Allah, jangankan di bulan Sya'ban, ya, bulan Rajab itu sebagian kubur-kubur dihidupkan itu, ya, gitu. Itu kalau kita bicara tentang tradisi, mereka ada menghidupkan, ya, bulan Rajabnya dengan perbanyak apa? Mereka baca Al-Quran di kuburan, ya, ziarah terus ke kuburan. Bahkan lebih kuat nanti mereka melakukan pengagungan tadi, ya, ibadah tersebut di bulan Sya'ban tersebut, ya. Bahkan ada mereka masya Allah ikhwah ta'ala, dan ini adalah tradisi ikhwah. Jangan kita beranggapan itu adalah apa namanya sunnah Nabi, itu tradisi, ya. Taib, itu ikhwah ta'ala. Karena apa ikhwah ta'ala? Orang yang melakukan perkara-perkara yang sifatnya bid'ah, ya, bid'ah, maka dia telah mengatakan, telah beranggapan bahwa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalahnya. Kita sudah bacakan tadi, ya, itu tentang perkara sebagian kawan-kawan kita yang menghidupkan Sya'bannya, ya, kemudian Rajabnya dengan amalan-amalan yang di luar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjaga kita. Karena apa? Perkataan yang sahih, perkataan yang kuat dari Imam Malik, ya. Imam Malik rahimahullah berkata, "Pamanit, ya, manibtada, siapa saja yang berbuat ibtida, yaitu bid'ah dalam Islam ini, bid'atan, suatu bid'ah, yaraha, dia beranggapan, ya, dia menganggap hasanatan, itu bagus, itu baik. Pada hakikatnya kata Imam Malik, faqad za'ama, dia secara tidak langsung telah menuduh Nabi itu berkhianat kepada risalahnya." Nah itu ikhwah ta'ala, itu kalau kita menyikapi, ya, tradisi sebagian kawan-kawan kita ikhwah ta'ala. Kenapa ikhwah ta'ala? Karena perkara itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dicontohkan hanya puasanya saja, ya. Adapun yang berziarah, ziarah ikhwah ta'ala kita enggak nafikan. Ziarah itu hukumnya sunnah, tapi ada waktunya, ada tempatnya, ya. Allahu a'lam
bisawab. Taib, itu tadi kembali kepada pertanyaan tadi bahwa secara teknis ya silakan ya kita mulai dari awal atau tanggal 1 Sya'ban. Allahu a'lam bisawab. Baik, ada lagi ikhwan taala? Masih berkaitan dengan Sya'ban. Ya. Baik. Ya. Ikhwan ta'ala ya tentang menghidupkan nisfu Sya'ban gitu kan, nisfu Sya'ban ikhwan ta'ala, hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban itu amat banyak dibahas oleh Imam Ibnu Rajab ya rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Ketika bulan Sya'ban dibahas itu, dikupas hadis-hadis yang lemah berkaitan dengan tentang pertengahan bulan Sya'ban, itu dibahas di dalam kitab itu ya. Ya, itu ikhwan ta'ala bahwa amalan-amalan yang berkenaan tentang menghidupkan pertengahan bulan Sya'ban tidak ada hadis yang kuat. Derajat yang paling ya paling rendah itu pun dhaif. Dhaif pun tidak bisa diminta apa syawahidnya, enggak ada. Ya. Itu ikhwan ta'ala. Ya. Maka misalnya kita temukan misalnya banyak disampaikan oleh para ya khutbah, para asatis ya. Mereka sampaikan itu hadis Ibnu Majah ikhwan. Tapi oleh para ulama jarh wa ta'dil mengatakan bahwa hadis itu lemah, bahkan hadis itu lemah, palsu. Apa bunyinya? Misalnya idza kanat lailatun nisf, apabila berada lailatun nisf pertengahan bulan Sya'ban, fakumu lailaha, maka tegakkanlah malam-malamnya. Nah hadis inilah, riwayat inilah yang dipakai oleh sebagian para ya orang-orang kita untuk apa? Membangun, mendirikan apa? Amalan soleh di mengkhususkan bulan pertengahan bulan Sya'ban. Bukan hanya kumut tapi wasumu nahar, dan berpuasalah di tengah harinya, di siang harinya. Malam kita diperintahkan untuk apa? Ya, sholat malam sekuat-kuatnya, karena kumu itu maknanya qiyamul lail. Ya, wasumu nahar, dan berpuasalah di siang hari. Ya, itu dalam riwayat dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis itu ya, riwayat itu dikatakan oleh para ulama itu hadisnya palsu. Dan itu sering dipakai ya untuk membenarkan pembenaran ya amalan-amalan tersebut ikhwah ta'ala. Nah itu makanya ikhwah ta'ala yang benar apa? Tidak boleh mengkhususkan malam-malam Sya'ban itu dengan amalan-amalan tertentu. Ya kita kembalikan yang dihidup oleh Nabi hanya puasa sunnahnya. Adapun malamnya dengan dia apa menegakkan amalan-amalan tertentu, nah ini perlu didatangkan pendalilan ya agar apa? Aman hati kita ikhwah ta'ala ya gitu. Karena apa? Tidak boleh kita menarik ya ikhwah, tidak boleh kita menarik sesuatu amalan yang dalilnya tidak ada kemudian kita paksa untuk kita amalkan ya. Amalan ibadah kita itu harus mencocokkan dalil. Baik ikhwan ta'ala ya, itu kaidah dalam fikih kita. Baik, berarti tidak ada penghususan di pertengahan malam nisfu Sya'ban dengan mengistilahkan. Nah ini ikhwan ta'ala, nisfu Sya'ban penutup akhir tahun, kemudian mereka berzikir, istighosah dan lain sebagainya. Ini ikhwan ta'ala tidak ada secara spesifik hadisnya ya, itu nisfu Sya'ban. Dan hadis itu rata-rata ikhwan ta'ala ya dikomentir para ulama itu hadisnya palsu ya, artinya dinisbatkan kepada Nabi tapi Nabi tidak pernah mengatakan hal demikian. Taib ikhwah rahimahullah ta'ala
ya saya nggak bacain ya tentang nisfu Sa'ban tuh, hadis yang beredar itu ya, itu banyak ya bagaimana mereka ya mengagukan nisfu Sa'ban. Taib ikhwah rahimah ta'ala ya taib itu ya. Saya nggak baca ini saya ada tulisnya, ada beberapa hadis dan berkaitan dengan nisfu Sa'ban 1, 2, 3 ada banyak ikhwah ta'ala ya, itu tentang nisfu Sa'ban. Karena apa ikhwah ta'ala, hadis-hadis berkaitan nisfu Sa'ban itu Masya Allah ya, itu bertentangan dari sorry, dan itu di luar nalar kita ikhwah ta'ala. Masa dengan sholat malam sekali saja maka Masya Allah ya, hati yang mati akan bisa hidup. Itu ikhwah ta'ala ya, hati yang mati itu bisa hidup dengan menegakkan qiyamul lail. Artinya dia mau sedekah, dia mau tilawatil Quran ya, itu bisa hidup karena qiyam tadi ya. Dan itu ikhwah ta'ala hadis yang sering dilontarkan oleh sebagian ya asatis para dai ya gitu. Nah itu ikhwah ya gitu. Apa katanya? Ini salah satu saya nukilkan ikhwah ta'ala, man ahya lailati ya lailatul id wa lailatul nisf min Sya'ban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Ini luar biasa ikhwah, bertentangan. Barang siapa yang menghidupkan 2 hari besar, apa itu hari besarnya? Hari raya dan hari nisfu Sa'ban, maka hatinya tidak akan mati pada saat semua hati-hati mati. Nah ini ikhwah ta'ala ya, itu bentuk hadis-hadis palsu yang beredar ya, bahkan ada yang dijamin itu bebas dari neraka. Wah Masya Allah. Nah itu ikhwah rahimah ta'ala ya, berhak mendapatkan surga kalau dia melakukan qiyamul lail. Allahu a'lam bishawab. Baik, Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan ikhwah ta'ala berkenaan tentang pembekalan kita menghadapi Ramadan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.